Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Saidah, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah semester 3. Ingin menjawab soal ujian tengah semester mata pelajaran Filsafat Ekonomi Islam. Falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo atau philen yang artinya cinta, dan sophia artinya pengetahuan, kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Falsafah secara istilah. Pertama, menurut Al-Farabi, falsafah yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dan yang kedua, menurut Immanuel Kant, falsafah yaitu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup diantaranya apakah yang dapat kita ketahui, dijawab oleh metafisika. Kedua, ada apa yang boleh kita kerjakan, dijawab oleh etika. Yang ketiga, sampai di mana pengharapan kita, dijawab oleh agama. Lalu yang terakhir ada apa yang dinamakan manusia, dijawab oleh antropologi. Filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras abad ke-6 Masehi. Namun, istilah filsafat baru populer ketika masa Socrates dan Plato pada abad ke-5 Masehi dan terus berkembang hingga saat ini. Filsafah dan ilmu pengetahuan itu satu. Segala macam pengetahuan berasal dari falsafah. Manusia dalam pandangan Islam terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan immateri. Tubuh manusia adalah bersifat materi karena berasal dari tanah, sedangkan roh manusia bersifat immateri karena itu terkait alam goib. Roh, immateri, mempunyai dua daya. Pertama, daya pikir, yaitu akal, dan yang kedua ada daya rasa atau kolbu. Penciptaan manusia sudah jelas dan terdapat di ayat Al-Quran surah Al-Mu'minin ayat 12-14. Objek materi falsafah. Pertama, hakikat Tuhan, yang kedua hakikat alam, dan yang ketiga hakikat manusia, kedudukan akal dan fungsinya. Akal dari akar kata bahasa Arab akola yang berarti menahan dari perbuatan buruk, mengerti, membedakan dari hewan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yang berarti pikiran, rasio, dan rasa. Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat karena akal bersifat hisbi atau relatif, berimplikasi tidak absolut dan daya jangkaunya terbatas. Syarat taklif yaitu salah satunya akal. Akal dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu pertama ayat Qur'aniyah dan yang kedua ayat kauniyah, alam semesta dengan segala isinya. Dua manfaat mempelajari ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu membawa kepada kesimpulan tentang wujudullah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan dan kesempurnaannya. Yang kedua, munculnya penemuan-penemuan yang beraneka ragam dalam bidang ilmu pengetahuan yang sangat berguna. Nomor 2, ada berapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Antara lain, masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah. Kedua, adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional. Yang ketiga, fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah, di mana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama. Tugas kita bersama dimanapun berada untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang transaksi syariah. Tugas kita juga untuk memperjuangkan supaya bank syariah benar-benar menjalankan prinsip syariahnya. Bagi kita yang memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam menyuarakan bagi disusunnya peraturan undang-undangan yang mendukung berkembangnya transaksi syariah agar betul-betul dapat dijalankan dengan sempurna. Maka harapan kita
Kita berharap kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya dan tentu saja menyediakan produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis, sehingga transaksi syariah dapat menjadi solusi bagi kemaslahatan seluruh umat di dunia. Nomor 3. Untuk pengertian ilmu ekonomi adalah sebuah bidang ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu, masyarakat dalam mendistribusikan dan mengalokasikan faktor produksi yang terbatas dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan permintaan manusia. Ekonomi positif adalah pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai perilaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi. Subjektivitas ini sering disebut dengan value judgment. Pendekatan ini menggambarkan bahwa apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana terjadinya dengan menambahkan berbagai keterangan. Yang bersifat kuantitatif. Contoh pernyataan ekonomi positif. Misalnya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Dan contoh lain, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan. Hal ini diperlihatkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang hanya 4% per tahun. Adapun ekonomi normatif. Ekonomi normatif adalah pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan kira-kira atau subjektif. Pendekatan ini merupakan analisis terhadap suatu kejadian ekonomi yang bersifat perkiraan untuk melihat sebab serta akibat dari suatu kejadian ekonomi. Contoh pendekatan ekonomi normatif, misalnya, apakah seharusnya pemerintah lebih aktif ikut serta dalam perekonomian untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, atau apakah perlu Indonesia membuat proyek mobil nasional untuk menghilangkan ketergantungan industri otomotif dari luar negeri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya akan menimbulkan banyak perdebatan karena tidak ada jawaban yang mutlak benar. Mengingat analisis atas pertanyaan tersebut dapat dilakukan dari berbagai sisi. Nomor 4. Sebenarnya, istilah ilmu ekonomi konvensional secara istilah tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu. Karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesepakatan umum. Pembubuhan kata konvensional biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Dalam diskursus ilmu ekonomi, terdapat istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk hal ini, yaitu mainstream ekonomi, yaitu ilmu ekonomi arus utama. Realitanya pun mainstream ekonomi diisi oleh pemikiran yang sangat beragam, meski didominasi oleh pemikiran mazhab neoklasik. Salah satu definisi yang sangat terkenal tentang ilmu ekonomi datang dari pemikir mazhab ini, yaitu Lionel Robbins, 1935. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. Ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan cara-cara yang memiliki penggunaan alternatif. Ends dalam definisi ini dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan dan means sebagai cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lantas, bagaimana dengan ilmu ekonomi Islam? Telah banyak pemikir serta ekonom muslim yang mengajukan definisi bidang ilmu ini, dan sejauh ini dapat dikatakan tidak ada definisi tunggal yang disepakati. Beberapa di antara definisi tersebut antara lain disampaikan oleh Hasanuz Zaman pada tahun 1984.
bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan dan pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya pada Allah dan masyarakat. Kemudian oleh Muhammad Arif 1985 yang mendefinisikan sebagai studi terhadap perilaku muslim dalam mengelola sumber daya yang mana merupakan sebuah amanah untuk mencapai falah. Adapun dari Akram Khan 1984 menyampaikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah studi mengenai falah kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasinya dengan dasar kooperasi dan partisipasi. Ekonomi Islam kehidupan manusia di dunia ini adalah mencapai falah, kemudian mencapai falah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berdasarkan landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah, berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai dan sunnah Al-Quran. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma mempelajari ekonomi Islam merupakan suatu hal yang penting dalam memahami terminologi yang pertama, positif ekonomi, yaitu membahas kenyataan yang terjadi, dan yang kedua, normatif ekonomi, yang membahas apa yang seharusnya dilakukan. Ekonomi konvensional, pertama, aspek positif dan aspek normatif terpisah. Yang kedua, pakai ekonomi merupakan suatu independen terhadap norma. Yang ketiga, tidak ada kausalitas antara norma dan fakta atau realitas ekonomi yang merupakan suatu yang bersifat independen dan karena bersifat objektif dan akhirnya berlaku universal. Ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara informatif ekonomi dan positif ekonomi. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang lebih tinggi. Jadi ketika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi, etikalah yang harus menguasai ekonomi, bukan sebaliknya. Metodologi ekonomi Islam. Pertama, konsep rasionalitas Islam. Kedua, etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Ketiga, syariah, fiqh, dan ekonomi Islam. Dan yang keempat, kerangka metodologis ekonomi Islam. Nomor 5. Konsep rasionalitas Islam. Asumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas, argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterima secara universal. Dengan universitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus, pertama, bertujuan untuk mendapatkan maslahat. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha meminimais resiko. Dan yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian. Etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Pertama, aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Kedua, ekonomi Islam mempelajari perilaku pelaku ekonomi yang rasional Islami sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Nomor 6. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa hal, metodologi ini berbeda secara prinsip dan mendasar dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional. Namun dalam beberapa hal lain, keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama. Oleh karena itu, proses Islamisasi ilmu ekonomi diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya yang mesti berbeda, namun juga memiliki sejumlah kesamaan yang bersifat natural. Dalam menentukan metode ekonomi Islam ini, terdapat 3 sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkannya.
Yang pertama ada Al-Quran, kedua ada sunnah, dan yang ketiga ada ijtihad. Karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan, seimbang, tawazun antara dua kutub, yaitu aspek duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan. Bahwa artinya kita harus adil dan seimbang dalam berkehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Lalu pelaksanaan tujuan ekonomi Islam secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain yang utama, berikut tujuan ekonomi Islam lainnya. Pertama, memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.